Tentu begini, kami nggak pernah bilang seperti yang kalian katakan, yaitu saya bersaksi. Saya kasih tahu Anda, apa itu Alkitab? Ya, Alkitab adalah kumpulan tulisan kesaksian para nabi dan para rasul yang kita percayai. Para nabi itu, ya, dia mendengar Allah, mereka mengalami pengalaman bersama dengan Allah. Ya, saya kasih tahu Anda nih. Lalu mereka tuliskan, dan apa tandanya? Pertama, mereka diberikan mujizat dan tanda-tanda, sign and wonders di dalam Alkitab. Ya, makanya ketika Musa diutus kepada bangsa Israel, lalu Musa berkata begini, ya Tuhan, bagaimana kalau mereka tidak percaya? Lalu Tuhan bilang, ini tandanya, kamu masukkan, itu ada juga di dalam Quranmu, masukkan tangan dalam saku, tiba-tiba dikeluarin kena kusta. Dimasukin lagi dia sembuh. Kemudian yang kedua, tongkatnya dilempar jadi ular. Lalu Tuhan mengutus Musa dengan sign and wonders, tanda-tanda dan mujizat. Itu pertama. Yang kedua dengan apa? Dengan cara nubuatan. Jadi para nabi itu bernubuat. Karena Alkitab berkata begini, hanya Allah yang tahu masa depan. Tuhan berkata, I declare the end from the beginning. Yesaya 46 ayat 9 sampai dengan 12 berkata begini. Aku telah mengatakan lebih dulu segala sesuatu dari sejak awalnya, supaya ketika hal itu terjadi, kamu tahu bahwa bukan Allah asing yang mengabarkannya kepadamu, melainkan aku sendiri. Jadi tanda-tanda Nabi itu diutus adalah bernubuat. Saya heran, Muhammad itu satu-satunya yang kalian sebut Nabi, tapi tidak pernah mempunyai nubuatan. Itu Muhammad. Quran itu zero prophecy. Saya kasih tahu Anda, Alkitab itu mempunyai 8.572 nubuatan di dalam perjanjian lama. 400 diantaranya adalah mengenai janji kedatangan Yesus atau janji kedatangan Mesias. Dan itu digenapi. Ya, bukti bahwa mereka itu diutus oleh Allah adalah mereka bernubuat. Mereka bernubuat. Mereka berkata, nanti ya kamu lihat, kamu akan begini. Bangsa Israel misalnya, kamu akan dibuang ke Babel selama 70 tahun, bla 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 bla. Dan itu terjadi. Makanya kumpulan tulisan kesaksian Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, ini dikumpulkan sama orang Yahudi namanya Tanak, Torah Naviim Ketuvim. Dan itu kita telan bulat-bulat, itulah yang kita pegang sebagai orang Kristen. Jadi dasar iman Kristen adalah kesaksian para nabi dan para rasul. Kemudian para rasul di dalam perjanjian baru itu menyatakan bahwa nubuatan janji kedatangan Mesias yang dijanjikan oleh para nabi di dalam perjanjian lama itu sudah digenapi dalam diri Yesus Kristus. Di atas dua bangunan inilah kesaksian para nabi dan para rasul, iman Kristen dibangun. Makanya dikatakan aku percaya, bukan aku bersaksi. Ya. Bukan aku bersaksi, aku bersaksi, tapi aku percaya atas kesaksian para nabi dan para rasul itu. Itu iman Kristen. Nah kalau kalian botol, ketemu Tuhan gak pernah, seperti saya, mendengar suara Tuhan gak pernah, ya, ngaku percaya sama si Allah yang mana yang kalian percayai? Ya, itu siklus imannya orang Kristen. Ya, makanya kami percaya kepada Alkitab yang merupakan kesaksian para nabi dan para rasul itu, sebab mereka disertai tanda-tanda dan mujizat. Dan bukti bahwa Alkitab adalah firman Tuhan adalah fulfilled prophecy, nubuatan yang digenapi. Ada berapa nubuatan? 8.572 nubuatan di dalam Alkitab perjanjian lama kita. Ngerti kamu? Jadi Alkitab itu penuh dengan nubuatan. Quran zero, nol potel gak ada nubuatannya. Kalau siklus Quran itu bukan apa yang terjadi di masa depan yang diberitakan oleh Muhammad. Muhammad gak pernah tahu apa yang terjadi di masa depan. Muhammad itu taunya ingatlah cerita kisah, ingatlah kisah Maryam, ingatlah kisah Musa, ingatlah kisah Nuh. Ke belakang dia, bukan ke depan. Karena Muhammad gak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Bahkan Muhammad di dalam Quran salah bernubuat. Tahukah Anda bahwa Muhammad itu di dalam Quran salah bernubuat? Ya, itu bukti bahwa dia nabi palsu. Ya, Alkitab mengatakan kalau seorang mengaku dia nabi, maka pertama cirinya adalah dia harus bernubuat demi namaku. Ulangan 18 ayat 18 sampai dengan 21. Dan yang kedua adalah kalau nubuatannya tidak terjadi maka dia nabi palsu. Ciri kedua adalah nubuatannya harus dan pasti terjadi. Ngerti kamu? Itu baru utusan Tuhan. Kenapa pakai nubuatan? Karena dikatakan hanya aku yang tahu masa depan. Setan gak bisa lihat masa depan. Maka Tuhan berkata nanti ya, Mesias itu akan dilahirkan di Bethlehem. Gak boleh lahirnya di Mekah, apalagi di Jakarta. Harus lahirnya di Bethlehem, di kota Yehuda. Maka ketika orang Majus itu datang, mereka melihat bintang di timur, mereka bilang, di manakah dia Mesias, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Lalu Herodes Agung mengundang para ahli Taurat. Lalu mereka mengatakan, menurut kitab suci, Mesias harus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Efrata, kota Yehuda.
Nggak boleh Mesias kok lahirnya di Bantul. Mesias kok lahirnya di Wonogiri. Nggak boleh. Alkitab sudah mengatakan ratusan tahun sebelum Mesias dilahirkan. Bahwa dia harus lahirnya di Bethlehem. Di mana? Mika 4 ayat 12. Di mana? Mika 4 ayat 8. Di mana? Migdal Eder. Di menara kawanan domba. Yaitu bangunan yang dibuat Yakub untuk Rachel istrinya. Itu di Bethlehem. Lahirnya harus di situ. Ya, Yesaya 7 ayat 14, lahirnya harus dari seorang perawan. Gak boleh lahirnya kayak nabimu 4 tahun setelah bapaknya mati. Bapaknya gak jelas, gak boleh. Ya, harus lahir dari seorang patrenos, yaitu seorang perawan. Allah yang kelihatan, Allah yang zohir, itu arti kata Immanuel. Bapaknya ini anak Daud, anak Abraham, anak Allah. Nggak boleh keturunan Pak Abdul. Mesias itu harus dari keturunan Daud. Saya kasih tahu Anda. Itulah nubuatan progresif yang diberikan Allah di dalam seluruh Alkitab kita. Mulai dari Adam, Nuh, Abraham, sampai kepada para nabi di dalam Maleaki. Itu nubuatannya tuh urut tuh. Ya, harus dari keturunan Yakub, nggak boleh keturunan Esau. Nggak boleh Ismail, harus dari Ishak. Dari Ishak turun ke Yakub. Dari Yakub anaknya 12. Allah berkata Mesias harus dari keturunan Yehuda. Dari Yehuda anaknya banyak. Dia memilih Daud. Maka dikatakan Mesias akan turun dari benihnya Daud. Dari anak Daud. Daud anaknya juga banyak. Ya, maka ketika Yesus di bumi ini, orang mengatakan, anak Daud, tolong kasih kami. Itu adalah sebutan untuk Mesias. Kalian gak tahu orang Yahudi. Kalian tuh gak tahu Taurat. Kalian tuh gak mempelajari cara pemikiran teologi Yahudi. Makanya gak ngerti apa-apa, botol. Ya. Jangan pertahankan kebotolanmu itu. Saya di sini justru mendidik kalian untuk lebih pintar. Kitab penginjilan Bu Shopee. Arti kata Injil apa? Injil adalah kitab yang diberikan kepada Dede Isa ketika Dede Isa masih nenen berusia 40 hari. Itu bukan Injil. Injil itu artinya kabar baik. Euangelion. Kenapa ada kabar baik? Karena ada kabar buruk. Ya. Pelajari itu kata Quran aja kalian gak tahu kok. Saya tanya sama kamu Fajar yang dari jebrol lahir ini sudah muslim. Kata Quran itu artinya apa? Etimologi katanya apa coba Fajar? Saya mau tanya sama kalian yang muslim ini. Bacaan Kak Fet, Kak Sophie. Dari kata apa? Dari kata apa? Dari kata Arab. Dari kata Arab, botol. Aramaik. Ya, iya. Dalam bahasanya. Al-Quran itu dasar katanya Qoro'a, artinya baca. Qoro'a dari kata kara wara'a, kara dan Bukan ra'a. kara Qoro'a ya Itu artinya melihat, kara itu artinya berbicara. Artinya apa yang aku lihat, aku katakan, aku ucapkan, itu artinya membaca. Bukan Ya, kara. Qoro'a ya qara'u Quran. Qoro'a ya qara'u dari bahasa Aramaik kara wara'a. Bukan Aramaik, Arab. Tuhanku Allahku. Sudahlah aku ngomong sama orang bodoh ya begini nih. Sudahlah Fet, emang susah. Mendidik Indonesia ini perlu kesabaran yang luar biasa Fet. IQ-nya 78 gimana sih? Setara lulus SMA aja mereka susah. Makanya Quran hanya bisa untuk dibaca Bu Sophie, nggak bisa untuk dimengerti. Betul, makanya kalian hanya bisa bahasa Arab, nggak bisa ngerti. IQ rata-rata 78 orang Indonesia loh, gimana coba? Nah, Bu Sophie bilang tadi Musa diutus Tuhan. Tuhan yang mana ngutus Musa? Tuhan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, bukan Yesus kan? Loh, Yesus itu Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Botol kau. Iya kan? Tuhan yang Yesus. Aduh Tuhanku. Inilah kalau nggak pernah baca kitab Taurat Musa ya botol begini.
Kitab Taurat itu kan Tuhannya di sana bukan Yesus. Oke, bro. Sabar, bro. Yahweh. Bro, Mas Di. Yesus itu Yahweh. Kamu tahu nggak arti nama Yeshua? Itu di Taurat Musa kan Tuhannya. Kamu pernah baca Yeremia 23 ayat 6 dan 7 nggak? Bahwa Yahweh itu menjadi manusia. Pernah baca nggak? Kamu pernah baca Yeremia 23 nggak ayat 6 dan 7? Nggak pernah Enggak. baca. Kamu tahu nggak bahwa Mesias itu disebut juga Yahweh Sidkenu? Kamu tahu artinya nggak? Yahweh Sidkenu. Sekarang saya tanya, Oh, lo nggak tahu apa-apa kok nanya Tuhannya Bu Sophie dengan orang Jawab dulu. Israel Mas Di. sama enggak? Mas Di, biar kau dapat ilmu juga. Jawab dulu pertanyaan Bu Sophie tadi. Di dalam kitab Mazmur, Yahweh berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendakmu. Tauratmu ada di dalam dadaku. Kamu tahu nggak bahwa Yahweh itu akan datang sebagai manusia? Kamu tahu nggak itu? Nggak ngerti, orang nggak pernah baca kitab Taurat Musa dan kitab Nabi. Bacanya kitab puisi dan kitab dongeng. Qul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul, minuman sehat. Jangan gitu dah Bu Yopi. Kasihan. Ini aku mau menanya Mas Di. Iya. Mas Di bawa Quran enggak? Enggak bawa Jadi HP. aku tunjukin bisa ya, kau baca ya. Hmm? Nih, aku mau nanya. Ini Quran sangat jelas ya. Nih, kita baca nih. Ini diperbesar ya. Ini diperbesar. Ini coba lihatnya. Coba baca. Iya. Ini Anisa 163. Itu Ini bukan Anisa Quran, 163. itu Google. Oh iya, kita buka Qurannya kalau Google mau. bukan Quran. Bukan Quran. ini jadi bukan Quran. Ini bukan arti dari Quran. Boleh Google dibilang Iya, Quran. udah. Coba kau baca Qurannya dan terus kau artikan bisa. Aku Itu tunjukkan sudah Quran. artinya bukan Qurannya. Ya, aku tunjukkan Qurannya dan kau artikan bisa. Iya itu sudah artinya, itu bukan Aku Qurannya. tanya kau bisa. Bikin sakit hati nih kau. Ini Anissa Bisa, 163. Udah kau baca artinya. Baca. Baca bro, baca. Ini artinya. Anissa 163. Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan cucunya, Ya. Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Ya. Tuh, Terus, menurut kamu anaknya Yakub siapa? Menurut ayat ini anaknya Yakub siapa? Yakub. Yakub dan anak cucunya Isa, Ayub. Jujur dulu. Ayo cepat. Saya ada bohong. Apa yang saya mau Jadi, bohong? aku gak bilang kamu bohong. Ya, Aku tanya itu menurut ayat itu. tadi. Menurut ayat tadi anak Isa siapa? Anak Ayub anaknya Yakub. Bukan, Yakub punya anak namanya Isa. Enggak, Ayub termasuk anak cucunya Yakub. Anak Yakub juga kayaknya. Loh, Ayub itu keturunan Edom. Bagaimana mungkin jadi Nggak anaknya tahu. Makanya bingung kita. Nih, baca. Anak cucu Yakub adalah Isa, Ayub, Yunus. Itu ada titik pembila lah. Iya, ada titik. Iya tahu Isa. Pertama Isa pasti anak toh. Kan
habis kata-kata cucunya kan stop di situ. Stop. Jadi ada cucunya, betul. Isa pertama, nah. yang disebutkan Isa namanya kan. Berarti Ayub, berarti Yakub punya anak Isa toh? Bukan begitu. Aduh. Kalau bukan Ini begitu bagaimana? kalau ini Bang Bilal, kalau dihilangkan cucunya kan yang gini. Nggak Kalau bisa Ismail, dihilangkan, Ishak, kau mau Nggak, kafir misalkan- kau. misalkan Kau gini, kafir misalkan jangan gini. di sini kau Fajar, jangan menghilangkan ayat Al-Quran ya Enggak. kau. Aku bacakan yang gini maksudnya. Ya. Kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Isa, Dan anak Ayub, cucunya. Yunus, Harun gitu. Oh jadi ada maksudnya. cucunya dihilangin. Iya maksudnya supaya ngerti gitu loh. Iya. Jadi ya maksudnya apa? Ya enggak usah Isa gitu. Ayub itu apa? Isa Ayub itu siapa? Coba lihat tanda bacanya Bang Bilal, ada titik toh. Iya, di mana cucunya. tanda titiknya di Quran? Kau pertama Di cucunya. kita hajar kau. Cucunya Iya. yang ada tulisan Kalau cucunya. kau bisa tunjukkan tanda titik di Quran, hebat kau. Itu cucunya Bang Aku Bilal masuk samping Islam cucu. kau. Tunjukkan, sekarang kau tunjukkan ya tanda titik di Itu Quran ya. Di mana tanda Maksudnya tanda- titiknya di Quran? Mana? Oke. Tanda titik apa Oke. Mana tanda titiknya sekarang? Masalahnya di Mana sini tanda apa? titiknya di Quran? Aduh. Mana ada titik Quran? Mana ada titik di Quran? Iya sudah, kembali ke yang tadi. Apa masalahnya di Ini situ? ini sama. Iya, apa masalahnya di situ? Masalahnya anak Yakub itu siapa? Iya kan tadi disebutin. Itu Isa, Kalau adalah baru. Isa, Ayub, Yunus. Kalau dia ada di situ adalah. Oh jadi Isa itu bukan keturunan dari si Yakub. Berarti Isa bukan keturunan Yakub. Mau nggak kita bilang Isa itu bukan keturunan Yakub? Keturunan Yakub bisa. Oh Isa Orang keturunan Yahudi. Yakub toh? Orang Yahudi ya. Keturunan Yakub toh? Yo. Berarti Isa itu anaknya si Yakub betul? Tapi jangan dicocok-cocokkan gitu loh, Pak. Kok gak cocok? Coba lihat Ibrahim, Ismail itu benar gak? Anak paling besarnya Ibrahim siapa? Ismail, Ismail. Yang kedua siapa? Ishak, Ishak. Yang ketiga siapa? Yakub. Yakub. Benar kan? Anaknya Isa siapa? Iska. Ayo lu sekarang bingung kau. Anaknya si Ishak siapa? Bingung lu. Nggak jelas tulisannya, Bang. Itu jelas. Ya. Quran ini jelas loh bro. Duluan mana Ayub sama Nabi Ibrahim? Gak tahu. Jangan nanya gue. Kalau menurut Quran ya tetap Ibrahim duluan. Kalau di Kristen, Jangan nanya ke Kristen dulu. oh iya. Berarti benar. Anak Yakub adalah Isa. Ayub, Yunus, betul. Ya sebentar Pak Bilal ya, saya sebenarnya jujur ya bingung dengan saudara saya. Kitab Al-Quran dan hadis bahkan fikih belum menguasai, malah mau nanya kitab lain. Disuruh mutar ngaku-ngaku Islam tapi Al-Quran juga gak ngerti gitu. Coba deh belajar dulu. Oke, silakan Pak Bilal. Enggak bela saya, Bang Mu'alaf. Kenapa enggak bela saya? Bela Gimana itu. saya mau bela? Kamu gak minta bantu saya juga kan? Makanya saya dengan Ya. rendah hati membiarkan gitu. Kalau kamu gak bisa, insya Allah saya akan jawab gitu. Bahkan saya aja sering berdebat dengan Pak Bilal dari dulu loh. Iya. sering Sebelum dia berdebat murtad aku. lagi, saya sering berdebat ya dengan dia. Iya. Jadi benar kan? Jadi Mu'alaf itu benar nggak artinya? Jelasin Sekarang aku itu. mau nanya, anak Iska siapa? Anak Iska siapa? Kenapa, Bang? Anaknya Iska siapa? Kurang tahu, Bang. Kurang tahu. Berarti Iya. Ishak dengan Yakub itu adik-beradik kan? Iya, saudara. Saudara adik-beradik. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Mereka adik-beradik loh. Bu Sopi. Bu Sopi. Iya, sekarang tadi aku adik-beradik. Bu Sopi. Jangan giring-giring lah. Jadi yang kakak adik Ambil siapa alim. Pak Bil jadinya? Pintar Yang menjebak kakak ini, beradik. Pak Bilal ini. Jadi yang kakak beradik yang pastinya siapa ini? Gak tahu Pak, aku jadi Aku, bingung. aku kok bingung ini ya. Aku ramudeng lagi. Orang muda ya. Jadi Iya, Isa nggak punya. 14. Jadi ada Isa nggak tahu ini. Isa siapa? Nggak tahu. Jadi Isa adalah anaknya si Yakub. Betul Isa. Bingung Tapi lu semua ya. Tapi katanya nggak ada Bukan bapaknya. Katanya Isa nggak ada itu keturunan bapaknya. Daud. Salah. Gimana sih? Salah. Isa itu adalah kalau menurut hitungan dari urutan itu ya mungkin cucunya si Isa lah si Daud. Kebelakangan si Daud dipanggil di Oh, kirain tadi bilang Ishak. Kirain Ishak tadi ya Ishak, Yakub, kakak beradik, beradik kau. Iya, kakak beradik ya. Oh jangan bilang Ishak dan Yakub adik beradik ya, bukan anak bapak ya, ingat itu ya kalian ya, tolong ya, jangan salah. Hancur. Hancur, Aduh. pindah. Yang harusnya jadi Yang jelas lah. anak-anak Aku nggak jadi ngerti anak. ngomong apa Bang Bilal ini. Yang harusnya jadi anak kok malah jadi adik. Gimana sih ini? Kacau balau. Inilah kalau nyontek itu udah nyontek, Salah pula. Ibrahim, Iya. Nabi Ibrahim kan Gimana punya sih anak kalian namanya ini? Ismail, Ah, ada Yakub, ada Ishak dan Ishak kan? Yakub, betul 3 orang. Ah. Oh. Terus masalahnya di mana? Masalahnya anak Isa siapa? Anak Isa. Isa maksudnya. Isa, bukan Isa, Nabi bukan Isa, bukan Isa. Isa nggak punya anak, kan dia nggak kawin. Anak Isa. Anak Isa siapa? Ishak. Ishak. Iya Ishak, ya betul Ishak. Bacanya Ishak. Bukan Maksudnya Isa nama ya. anaknya siapa gitu? Anaknya siapa? Aku nggak tahu ya keturunan Ishak. Nggak ada bro, nggak ada. Yang ada Punya keturunan. keturunan Yakub. Yakub sama Ismail. Bingung lu orang ya semua ya. Beratakan deh lo. Kan bisa tambah-tambah ilmu kan kalau ada. Iya, ya. Oke, kita ada lagi ayatnya. Ayat. Kita buka ayat. Jangan entar Fajar kasih tahu ya ini peringatan ya Fajar Iya, ya. Kak. Tolong ya Fajar. Iya, Kak. Jangan jangan kau baca lagi kitabmu. Tambah botol kau nanti. Yang gitulah. Aduh kacau nih. Benar nggak? Dulu ya Pak Bilal ya. Pertama aku tahu hadits sama Quran ya. Wih aku semangat kan. Ku baca tambah lama kan. Ini kok aku jadi tambah bodoh ya. Jadi lucu. Iya. Lucu, bro, tambah lucu. bodoh. Akhirnya nggak aku baca lagi. Waktu itu kan aku mau belajar gitu. Sekarang aku cuma pendengar gitu-gitu aja. Nggak mau lagi. Ketawa aku aja jadinya, kan? Kenapa ini, nggak Kak, Bet? guna Nggak soalnya, sekolah? nggak guna. Sekolah belajar Quran. Ya ampun, kau baca aja isinya lah Fajar ya, jujur aja lah Fajar, kau pasti pusing bacanya. Agak Belajar pusing sama gimana? saya, Fit, belajar sama saya. Pusing bacanya. Soalnya nih bayangkan kau ya, kok bisa gitu ayat sebelumnya dan sudahnya nggak nyambung semua. Belajar sama saya makanya, Fit. belum lagi aku jadi kami jadi dia. Apa nggak tambah gila kita yang tambah botol, betul nggak Pak Bilal? Iya, Tadi betul. nilai awak 10 gara-gara baca kitabmu jadi 5. Hancur. Iya, kami itu siapa gitu. Susah lo. Susah itu nerjemahnya Al-Quran lo Bang. Susah. Ya oke. Sekarang baca Punya ilmu. Al-Ankabut 27. Baca Al-Ankabut 27. Al-Ankabut 27 ya, Ya. kita buka ya. Iya Kita Bang. buka nih. Satu perikop. Satu perikop buat apa? Kacau. Kita baca Al-Ankabut 27. Ini Al-Ankabut 27. Baca bahasa Arabnya, ayo. Ayo Arabnya, ayo. Mas Di bisa bahasa Arabnya?
Mana wa masih jelas? wahabna lahu ishaq wa yaqub A'udzubillahi wa ja'alna fi minasyaitonir rajim. dzurriyyatihi nubuwata wal kitaba atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Ya. Betul. Jadi menurut Al-Quran, menurut perkataan dalam bahasa Arabnya ada Ibrahim nggak? Oh, di ayat sebelumnya Bang ada itu Bang. Nggak, kau baca dulu kau. Menurut ayat di sini ada kata Ibrahim nggak? Pasti. Iya kan kalau di Bible kan baca satu perikop Masih. Bang. Kau tahan kau mah fajar bahasa Arab kau nggak jangan bisa. Pasti. Ya. Ada kata Ibrahimnya nggak? Di ayat ini Bang. Iya. Ishak dan Yakub ada kan? Nggak ada Ibrahim betul? Belum dulu Bang. Apa Baca. artinya wa wahabna lahu itu? Apa artinya? Artinya kami anugerahkan kepadanya Ibrahim, Yakub dan bukan Ishak dan Yakub, ya kan? Ishatang wa Yakuba. Yakuba, Ishak dan Yakub. Yakub. Jadi dia menganugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, betul? Jadi yang dianugerahkan untuk Ibrahim adalah Ishak dan Yakub, betul? Aduh kacau dah. Ya itu Berat. anak Ibrahim Bang. Betul. Pertanyaan di sini kenapa di sini ada kata Ibrahim? Kan menganugerahkan Ishak dan Yakub sama dengan menganugerahkan. Kenapa ada kata Ibrahim di sini? Oh, Kalau itu enggak, Bang. kalau nggak ada nggak masalah juga Bang. Ishak dan Yakub. Baca lagi ya belakangnya. Kenapa ada kata Ibrahim di sini ditambahin ya? Kenapa? Oh, itu Bang. Lihat di situ Bang. Oh lihat di mana? Wahabna lahu. Hu itu. kepadanya. Jadi anukan kepadanya. Nya. Nya Ishak dan Yakub. nya Nya itu itu. bukannya itu kepadanya Ishak dan Yakub. Jadi yang dianugerahkan Bukan. kepadanya. Ini kan nggak ada kata Ibrahim. Kenapa kau tambahkan Ibrahim? Lihat ayat sebelumnya Bang. Itulah kalau Al-Quran Bang. Makanya kau baca. Kenapa ada kata Ibrahim di sini? Hu-nya itu Hu-nya itu berarti tertuju kepadanya, betul? Nah, Kepadanya. Nggak ada kata kenapa? Ibrahim di situ. Kenapa pula Abang yang ngartikan? Ya ininya Ibrahim kenapa ada? Iya kan Kenapa ditipu kita? Hu-nya itu Hu-nya kan itu kepadanya. Hu itunya. Lihat ayat sebelumnya. Kepadanya. Lihat ayat sebelumnya Bang. Mau lihat ayat ke atas pun nggak percuma. Ini nggak ada kata Ibrahim. Kenapa terjemahan ada kata Ibrahim? Hu-nya itu berarti Ya berarti kepadanya, betul? Dianugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub. Berarti Ibrahim dianugerahkan Ishak dan Yakub. terserah Abang lah. Bukan terserah aku. Dia terjemahan ini bikin kepala pusing. Makanya Nah, dan kami jadikan kenabian. Berarti kenabian harusnya dari Ishak dan Yakub. Gak ada Ibrahim. Iya, dari Ishak dan Yakub. Berarti nggak ada dari Ismail juga. Gak ada. Iya, orang dari Ishak dan Yakub kok. Berarti kenapa bohong di sini? oke lah, kami tidak Itu menjelaskan. kelebihan Quran. Kelebihan Quran bisa ya. Masuk kelebihannya maksudmu bohong gitu. Ngaco kau ini. Tanya pada ahlinya makanya. Sudah gua nanya, muter. Tawaf. Tanya Pak ahlinya. Emang ahlinya siapa, Mas? Enggak, bentar aku tanya sama kau. Emang ahlinya siapa? Coba aku jawab. Emang siapa ahlinya? Siapa ahlinya? Ya yang punya ilmu tentang itulah, tentang tafsir, Iya, siapa? tentang Iya, artinya. iya, siapa? Siapa ahlinya? Banyak. Najwa Shihab, David Najwa. Iya siapa? Kan Najwa kau bilang Shihab. tanya pada ahlinya siapa? Yang ahlinya Ya. itu semua udah pada mau murtad kok.
Ngaco kau. Iya. Pak Bilal ya. Oh iya. Semakin Kalau kamu mengatakan sebentar, kalau kamu mengatakan Quraisy Shihab itu pandangannya mengatakan bahwa Muhammad adalah Allah. Kamu setuju gak? Ah, Kamu framing, kamu. Ini mualaf bukan framing. Itu Kristen bukan ke framing. Muslim. Saya Islam. Saya Islam. Makanya, ya makanya gini. Enggak gini. Kamu lihat di TikTok atau di video di Malaysia, ada orang Islam saudara saya di sini mengatakan kami setuju dengan pandangan Syihab, Allah itu adalah Muhammad dan Muhammad itu adalah Allah. Kamu setuju gak? Kamu baru Iya. mengatakan lihat Quraisy Syihab tadi. Islam, dia bilang Islam itu Bang Fajar. Lah, kamu suruh buka Quraisy Shihab. Quraisy Shihab bilang seperti itu, kamu gak setuju. Nggak Mana bisa kamu ini? dipercaya orang itu. Kau bilang yang pintar Quraisy, yang kau pintar bilang Najwa Shihab. Kata bapaknya kayak gitu, anaknya ngikutin bapaknya. Kamu setuju nggak sama pendapatnya seperti itu? Des. Setuju nggak? Des. Quraisy Shihab sama Najwa Shihab beda kan? Iya, itu bapak sama anak. Setuju nggak pendapat Iya. bapaknya kayak gitu? Des, kamu udah Ya, makan itu kan? logikanya. Orang dia belajar sama bapaknya kok. Itu bukan kacang itu. Setuju nggak? Mungkin ajarannya maksudnya kepet sama gitu ajarannya. Lah iya, kau setuju nggak bilangnya kalau tadi Muhammad itu dibilangnya Allah? Iya, betul nggak, itu Mas? benar ya. Iya. Maksudnya ajaran Iya, Allah sama ajaran itu Muhammad ajarannya Syihab. Iya. Enggak, bukan ajaran, Kasih tetapi dekron. sosoknya. Makanya di Malaysia banyak yang mengatakan bahwa Allah adalah Muhammad itu dari pandangan Syihab. Jadi kalau kamu memetik ulama yang namanya Quraisy Syihab, berarti kamu harus setuju dengan ajarannya. Kalau saya ya saya menolak ajarannya. Kalau saya saya mengikut di kubunya Salman Ali walaupun kami ditentang. Bahkan ada yang mengatakan kami Wahabi. Tapi saya gak malu karena saya manhaj salaf. Gitu. Abang Mesum, kau nggak bisa dipercaya, Bang. Pak, kenapa Mas Di? Karena dia lebih pintar darimu. Nah, Gak apa-apa. Kalau kamu gak mau percaya saya Iya. ya gak apa-apa. Saya juga gak butuh kepercayaan dari kamu. Gara-gara Karena dia apa lebih yang pintar saya- darimu gitu. Ya karena Iya. apa yang saya katakan itu semua yang tertulis di dalam Al-Quran, di dalam hadis, bahkan buku fikih, buku para ulama juga. Makanya dikatakan atiullah wa atiu rasul wa ulil amri minkum. Jadi apa yang saya dasarkan semuanya dalam Al-Quran dan dalam hadis, termasuk pandangan-pandangan para ulama. Kalau kamu mengatakan Syihab tadi, Syihab itu udah sesat. Kalau kamu setuju dengan Syihab, pasti kamu mengatakan Allah itu adalah Muhammad dan Muhammad itu adalah Allah. Itu pandangan Iya, Syihab lah. katanya tadi ikutin apa yang kepintar, katanya yang pintar tuh Najwa Shihab. Itu loh, ajarannya kayak gitu. Kalian terima nggak? nggak bisa dipercaya itu. Tadi saja demi menjelek-jelekkan Islam, dia menjelekkan negaranya sendiri. Apa mau dipercaya sama Islam orang udah begitu? dibuka kok buktinya kau ini ngaco kau. Kau yang nggak pernah buka Sampai- internet. Sampai punya negaranya sendiri berita nggak- dijelek-jelekkan. Loh, Apa kau- itu kau yang ini bisa dipercaya aneh sama kau. orang begitu? Coba masjid orang Islam Kau itu buka harus HP, jujur kau nggak? baca berita. Oh, Aneh. Coba aku Sampai mau tanya dia jual negaranya. Masjid, gue mau tanya, Bagaimana apakah orang mau Islam? dipercaya orang Nggak, seperti aku mau nanya, orang Islam harus jujur nggak? Iya, kau kalau sekarang aku tanya kau Mas Di. Kau lebih pilih jujur atau enggak? Wah, orang Islam nggak boleh jujur. Iya. Kau mau Kalian ngakuin nggak orang boleh. Islam jujur apa enggak gitu? Iya, kau pilih jujur atau enggak? Jujur Iya, apa iya. enggak? Tinggal pilih. Ayo. Ada pilih. kalanya saya tidak jujur, ada kalanya saya jujur. Kenapa skalanya nggak ada jujur? Yuh. Masa seumpama ada aib saya, masa saya mau ceritakan sama kamu? Nggak Kan mau nggak cerita, mungkin. kakak bukan boleh bilang, aku nggak mau kasih tahu kau. Iya, bisa. nggak harus bohong. Betul. Iya kan begitulah, nggak mungkin semua. Sekarang aku nanya, apakah Muhammad termasuk orang bingung sebelum menjadi Islam? Majid yang bingung Ah, jawabnya. ayo Majid.
Kita Mas Di cek. yang bingung, dia bingung antara jujur Mas atau Di, atau ayo, enggak. ayo, Dia bingung, jujur, bingung mau jujur atau enggak. Bingung mau jujur atau enggak. Nah, Nabi kan dulu sering merenung gitu sebelum jadi nabi kan. ya, Merenung apa Sering melamun? menyendiri. nah, Sering menyendiri maksudnya gitu. nah. Jangan nanya apakah Muhammad sering bingung. Atau linglung. Nah. Ayo ngaku. Macet dah jalan tol. Macet. Mana ayatnya Pambila? Hah? Saya nggak ngaku. Nggak, jadi Muhammad bukan Pambila orang di yang mana bingung. ayatnya? Aduha. Di mana ya What? anjingnya? Wat duha, wat laili itu ya. Aduha berapa ya? Tunggu aku Wat cek. dulu. duha wa laili iza saja. Iya kayaknya sih. Muhammad dalam kebingungan. Kami dapat kau dalam kebingungan. Di negara kami namanya linglung, Pak. Linglung Pak ya. Masya Allah. Ini Ayo ini kita salah. bentar nih, ini King Dev ini Islam Kristen. King Dev. Malam-malam. Ya, Ya malam, shalom. Kristen apa Islam, Pak? Islam. Islam ya. Oh, Bapak mualaf, dia Pak. mualaf, Bapak. dia sama Udah dengan berapa saya, lama, cuma dia itu ya mualaf karena pasangan gitu. Ketemu semula ya Bang King Dev ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan. Itu Pak Bilal ini nih. Ini kayaknya kalau mualaf nih, udah berapa lama mualafnya Pak King Dev? Baru setahun lah. Oh setahun. Bertahun. Oh, alhamdulillah pantas lah ya, Pak. Ini bisa nih Pak King Dev kalian tanyai Pak. Ini mantap ini kayaknya nih masih segar dia. Masih segar ya. Pak, kenapa kamu syahadat? Karena saya kan kawin lah. Oh, gara-gara apa ya? Gara-gara apa ya? Wajar lah. Aku nggak bisa tolak itu. Oh, yes. Oh, Kok ini jujur kali nih. iyalah. Jujur-jujur aja lah. Kau Ini- jujur Pak gak ditanya. Enggak, ini yakin ini Bapak ini Islam Pak. Setahu saya nggak jujur Pak kalau Islam. Jujur kali. Kayak Mas Di Pak. Islam yang baik. Nyamar-nyamar ini mungkin. Ngomong apa Mas Di adanya. tadi bilang tergantung katanya kalau Mas Di tadi. Bukan. Ini nyamar-nyamar mungkin ya. Jadi Islam yang baik itu. Oh, berarti benar dong kalau Islam itu nggak jujur ya, Pajar ya? Maka aku bilang Bukan, nyamar-nyamar. itu Islam yang sesat itu yang nggak jujur itu. Islam sebenarnya itu harus jujur, ngomong apa adanya. Oh, berarti Mas Di Jujur ya. sesat. Kau sesat Mas Harus Di nggak jujur. jujur. Kalau tidak jujur itu pasti sesat, bukan Islam dia tuh. Oh, wajar. Berarti Mas Di jujur ini berarti dia sesat dia ya, nggak jujur. Yang tidak jujur ngomong berbelit-belit itu ahli bid'ah. Bid'ah ya, ahli bid'ah ya. Itu sesat itu orang sesat itu kafir itu. Kafir ya. Kafir. Masya Allah kau Majid, kau dia Ampuni. Pasti kau sudah kafir Mas Di. Kau Makanya udah Masjid dibilang sesat Mas Di. Nah, Bilang iya. kafir. Siapa yang sudah berislam harus jujur, Tuh rendah dengerin. hati, Nggak cinta malu kau sama kasih. mualaf. Tidak Kau boleh selama jadi Islam sombong. kalah kau sama Siapa mualaf lu? setahun. Kalah Siapa? kau udah Islam lama loh. Lo kau Islam dari lahir kan? Ini baru mualaf loh. Coba Baru mualaf dia bisa suruh jujur. syahadat Kafet. Suruh syahadat coba. Nggak usah. Kita nggak penting orang Kau aku suruh Islam. syahadat, sekarang ku tanya sama kau coba syahadat. Syahadat kau. Cepat kau syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuh, kalau orang Islam Alhamdulillah. apa lagi? Kau syahadat pajak. King Ini Dev. bentar. Coba King Dev. Bentar. Aku kau bersaksi jangan tiada macam-macam. Tuhan coba, selain coba. Allah. Bentar. Kau syahadat kan? siapa? Enggak, sekarang syahadat siapa kau ikutin? Muhammad aja enggak syahadat kayak gitu kok. Ngaco Coba, kau. coba King Dev. Gini Aku bersaksi ya Fajar tiada ya. Tuhan selain Allah. Saudara-saudara ya. Nah, diam King dia Dev kan. ini bersama dengan saya kalau nggak salah di room keselamatan atau FYP kemarin ya. Dia juga disuruh syahadat dia udah. Kalau nggak salah dia sempat atau saya salah ingat ya. Dia on cam itu ya surat dia udah mualaf itu ada. Ya sudah, kau Saya salah jadi ingat jaminan itu. di sini. Kau salah ingat Iya. itu, Bang. Ya tetapi itu saudara saya itu. Ya dia sama dengan saya mualaf. Dia udah 1 tahun, saya baru 3 bulan masuk bulan yang keempat. Alhamdulillah. Itu saya ketemu dengan dia kali ketiga ya Bang King Dev ya.
Masya Allah. Kau aja cari bohong-bohong ya Mas Dia. Kau tadi Apa yang saya bohong, Fit? kau Aku Saya mau bohong. nanya apa bohong. benar Kamu, Fit. Muhammad itu bingung. Iya. Mau nanya Mas Di. Begini Iya, aja. Jujur. Saudara-saudara Muslim kan kurang pintar menjawab pertanyaan-pertanyaan dari oten-oten ini. Kemarin aku udah menjawab semuanya, jadi tidak ada bantahan lagi dari oten. Tuh Pak, kan. jangan gitu, Pak. Nanti bikin malu yang Islam dari lahir, Pak. Janganlah, Pak. Serius. Pak, jangan, Pak. yang gitulah kakak. Yang Jangan framing. mempermalukan yang Islam dari lahir, Pak. Begini. Masa nanti mereka kalah sama mualaf? Bukan, Jangan, Pak. mereka itu kan nggak pernah Tolong, baca, Pak. nggak pernah belajar. Jadi mereka itu kurang paham. Itu kan kemarin itu di roomnya siapa itu? Nasaret. Dia kasih kalian itu apakah Muhammad pedofilia? Semua Muslim tidak ada yang bisa menjawab. Cuma saya yang bisa menjawab. Saya jawabnya sederhana. Apa itu pedofilia? Begitu betul. Ya kan, jadi mereka ini saudara saya Muslim saya ini udah cun duluan, kagum duluan dengan pedofil. Apa itu pedofilia? Iya. Jadi sebaiknya kalau ditanya kayak gitu, Pak, jawabnya pura-pura bodoh aja gitu ya, Pak King Dev ya, daripada sok pinter ya. Dengar dulu. Apa Gitu. itu pedofilia? Pertama tuh harus tahu dulu pedofilia. Pedofilia itu adalah menculik bocah terus diperkaos. Kenapa kau diam? Saya suruh syahadat tadi. Ya kan? Sudah. Itu jawaban saya kan seperti itu. Betul, Kalau betul. Kanjeng Nabi itu tidak pedofilia. Kenapa tidak pedofilia? Karena dia kawin. Dev. Oh ya, betul itu. Kau Mas Di. Aduh. Mas D, Secara masa kau baik, kalah Mas D? itu benar. Udah Pak tidak King Dev, pedofilia. jangan tolonglah Pak King Dev, jangan mualaf nanti memalukan yang Islam dari lahir. Janganlah, Pak. Nah, itu Kasihan banyak orangnya. sekali mereka bertanya itu, saya jawab semua. Saya Kasihan. jawab semua. Nanti Jadi Mas Di, semua kau yang nanti makin jawabannya malu saya Mas Di. berikan itu, semuanya puas. Jadi tidak ada bantah-membantah lagi. Clear. Di. Tuh kan. Udah Mas Di, nggak Bahkan usah kau ribut sama saya dia Mas Di, kasih bikin soalan. malu kau nanti. Saya kasih soalan itu kepada Nasaret, kau cari pertanyaan paling susah. Nanti saya kasih jawabannya. Kau jujur mah nggak ditanya-tanya ya, Bro? Enggak ditanya, tapi kan jawabannya itu mantap. Mantap Cerdas. ya, betul. Kau jujur. Kau nggak Cerdas jujur, kau jawabannya. ditanya bolak-balik kau. Karena itu kan tertulis, kita harus yang tertulis kita terima. Bukan nggak harus ada celah, ada jalur. Coba tanya Masalahnya- tadi Bang Bilal. Mas yang saya ayat kebanyakan itu. ngarang bebas, Pak. Kebanyakan tuh ngarang bebas. Harus jujur. Kau jujur jarang ditanya. Aku jujur loh Bang, nggak pernah bohong-bohong. Iya, makanya ya jujurnya berarti Isa adanya anaknya Yakub, jujur. Berarti yang di sini yang jujur cuma Pajar doang ya. Kalau si Masdi bohong ya. Bohong, nggak percaya dia. Ya, bohong apa sama kamu, Pet? Tadi katanya Isa Tadi bukan anak kau Yakub. Banyak saksi tadi. Ditanya apakah Muhammad dalam kebingungan, kau nggak percaya. Itu namanya framing saya, Pak. Kapan Jadi bilang benar, jadi Muhammad orang bingung benar nggak? Pak, saya kapan bilang nggak percaya? Jadi gimana sekarang Muhammad orang bingung benar? Bukan yang kau omongkan tadi. Iya, aku nanya sekarang Muhammad orang kebingungan benar? Loh, bukan yang saya. Ayat kata tuh, aduh ayat 7 sekarang baca. Pernah enggak keluar dari mulut saya tadi kau tanya saya enggak? Nih, kita baca nih, baca aduh ayat 7 ini. Bukan yang ini. kau omongkan tadi lah. Yang ini nih, coba kau baca. Aku nanya ya. Nih, baca. Nah, baca. Dan Nggak perlu dia nggak perlu tanya mendapatimu sebagai seorang yang bingung. Enggak perlu Jadi kau Muhammad tanya orang itu. bingung toh? Saya pernah nggak bilang nggak percaya tadi. Oh ya udah, sekarang kamu percaya nggak Muhammad orang bingung? Jadi siapa yang bohong? Kamu apa saya? Oh ya udah, oke, aku yang bohong. Oke, aku pertanyaan nih Gitu. sekarang. Sekarang Ah. aku nanya sama kamu, Muhammad orang bingung benar? Ngapain saya ditanya sama pembohong? Oh ya aku nanya, apakah Muhammad orang bingung?
Kan saya sudah bilang, ngapain saya ditanya sama pembohong? Alah, kau. Dari tadi kau sangkal melulu. Isa Ya iya, bukan Isa, bukan nanya Yakub. Saya sangkal lah. kau Saya sangkal. bilang nggak percaya. Mas Di. Kok bilang saya nggak percaya? Oh ya, kau Mas Di, nggak percaya, kau bohong. ini kayaknya Mas Di nggak bisa jujur ya. Udah berapa kali ya? Kau nggak bisa jujur. Oh, nggak bisa jujur. Tanya si Fajar aja Pak Bilal. Ya Fajar aja, Fajar. Sama King Dev ini yang mualaf ini. Ini lebih bisa dipercaya daripada Mas ini tukang bohong. Nih, ayo jawab. Apakah Muhammad orang bingung? Tuh kan? Ntar bang, aku cari alamat bang, ntar ya. King Dev, tanya King Dev aja, King Dev. Hah, gimana ini? Muhammad orang bingung ini kayaknya. Pak King Dev nih, Kak, Pak King Dev. King Dev jawab aja nih. Tahu King Dev, kau yakin dia jujur? Kau jujur mah gampang. Mas Di, kau contoh itu Pak King Dev, dia jujur. Padahal dia baru jadi mualaf setahun loh. Kau udah dari Sekarang kecil loh, saya udah tanya, Islam loh. di mana ada kata Muhammadnya di situ? Dia Hah? Nah, makanya di dia mana ada kata mendapatimu. Muhammad di situ? Dan dia mendapatimu. Dia mana ada kata Muhammadnya? Oke, aku cari yang ada Muhammadnya. Oh iya. Gak percaya dia. Kau gimana sih? Mana nih aduh. Ya udah benar itu ayatnya untuk Muhammad, Nabi Muhammad. Oh. Betul itu, gimana sih? Yang tadi aja ndak ada mendapatimu bingung. Nah, kamu mau bohong lagi. Ini mana sih orang suka bohong? Sekarang aku nanya, mu itu untuk siapa? Mu itu untuk siapa? Ayo jawab. Nabi Muhammad bang. Jadi Muhammad orang Ya kan namanya juga manusia bang Bilal, pasti ada bingung-bingungnya juga. betul bro. Aku setuju. Makanya nggak berani aku tanyakan lagi. Benar Muhammad orang bingung. Begini. Bukan bingung. Mana ayatnya coba kasih saya lihat. Nih. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung. Dan dia memberinya petunjuk tuh. Mana ayatnya? Coba. Ini saudara-saudara saya ini kurang cerdas cara menjawabnya. Dan dia mendapatkan sebagian. Mana ada sebagian bro, nggak ada. Dan dia sebagai orang yang bingung. Lalu dia memberinya syariat. Memberinya petunjuk. Petunjuk ya, syariat juga. Iya, dan dia ini siapa? Ini kan harus dia itu Allah. Allah mendapatimu. Mu itu siapa? Muhammad. Mana kata Muhammadnya? Nggak ada, mu itu mu. Jadi Muhammad itu Quran diturunkan kepada siapa? Ayat selanjutnya, Pak. Benar itu, bro. Ayat selanjutnya. Itu udah ada kok. Aduh. Nggak apa-apa. Kan gua kasih penjelasan yang ya jelas. Jujur. Iya, kau jujur mah nggak ditanya-tanya, bro. Orang jujur mah jarang ditanya. Jujur dan cerdas. Jadi kalau yang nggak jujur itu memang kurang cerdas dia tuh. Kurang cerdas biasa. Bro. Kita jawab jujur, jadi orang bisa terima jawabannya. Nih. Dan dia mendapatimu sebagai orang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Benar ini, bro. Benar itu. Benar itu. Waktu itu Muhammad sudah miskin. Iya. Alhamdulillah lah ya, bro. Bukan, waktu itu kan gini, itu ceritanya. Aduh, baterai gua mau habis nih, bro. Ceritanya begini, waktu dia umur 25 tahun itu, dia memang bukan orang kaya. Miskin, tapi jujur, ganteng, tinggi besar, putih kulitnya.
Bro, itu udah jadi nabi, bro. Enggak, cerita dulunya. Oh iya, cerita dulunya waktu dia jadi nabi itu di dalam Sebelum kebingungan, bro. jadi nabi. Tapi ya nggak tahu lah, bro ya. Kita Dia agak gagah ya. sekali, tampan, Tampan, ya udah. besar badannya ya. Oh iya, betul. Makanya si Khadijah itu tergila-gila sama Kanjeng Nabi, dikawinilah dia. Alhamdulillah ya, bro. Dikawinilah dia. Itu kan waktu perjalanan kawin dari umur 25 sampai 40 itu, dia itu kan bisnis, berdagang. Iya, bro. Itu begitu berdagang. Setelah Khadijah itu umur 40 baru dapat petunjuk untuk menjadi nabi. Diperintahkan sama Allah jadi nabi. Nah itu begitu ceritanya. Itu benar kan ceritanya? Kan nggak bohong saya. Masya Allah. Udah ya, nggak ada pertanyaan lagi ya? Nah, saya mau, kalau nggak ada pertanyaan yang sulit-sulit nih, ini kan enteng-enteng kali pertanyaannya. Carilah yang sulit-sulit, open nih. Lalu saya jawab semuanya. Kabur ya? Ada pertanyaan saya yang mudah, King Dep. Apa-apa? Yang sulit, yang mudah-mudah ngapain ya, Pak? Coba syahadat. Dev, aku mau nanya Dev, boleh nggak? Ayo Dev. Ya nanya aja. Ya kenapa masih Islam Dev? Oh, saya kan belajar Islam dari mertua saya. Mertua saya kan anak itu haji. Saya kan kawin sama istrinya, sama anaknya. Jadi saya harus belajar Islam. Ya biasa. Jadi sebelum mualaf belajar dulu gitu. Enggak. Pas sudah mau kawin, syaratnya harus masuk Islam, ya masuk. Kan saya belajar terus diskusi, ambil yang baik-baik aja lah. Jangan ambil yang nggak benar punya, ambil yang benar. Lebih enak mana bang, sekarang atau yang dulu bang? Lebih enak Islam lah. Gue bisa kawin lagi sampai istri 4 kan, boleh, dibolehkan istri 4. Jadi istrinya sekarang berapa bang? 1. Dia ada rencana mau nambah kah bang? Oh nanti kalau udah ini, kalau istri saya udah agak tua dikit. Kalau udah tua kan nggak bisa naik lagi bang. Ya, yang penting kan Pasti bisa. abangnya kan juga tua kan? Itu kan apa, sunnah. Mengikuti sunnah itu kan berpahala. Tidak mengikuti sunnah tidak apa-apa, clear. Kan nggak ada masalah toh. Tapi kalau dilarang sama istrinya mau nggak bang? Dua beristri 3. Sedangkan itu dibolehkan. Berubah kali lah udah tua. Yang wajar lah pertanyaannya kayak seperti itu. Cerdas dikit lah, itu kan dibolehkan. Daripada saya kumpul kebo kan lebih bagus nikah istri. Tapi kalau istrinya melarang bang, abang maksa nggak? Oh, istri saya pasti nurut sesuai dengan apa tuh anjuran. Ikuti sunnah Nabi, istri harus nurut pada suaminya. Kalau istri itu tidak nurut, nah dia bukan istri yang baik, yang benar. King, Ya, Bang ya, King. ya. Waktu di Kristen dulu ada tidak ajaran soal pernikahan di dalam kekristenan Saya dulu? nggak mau bahas yang dulu-dulu ya. Yang dulu biarlah dulu, itu urusan yang dulu. Ngapain bahas-bahas yang dulu? Nanti Ada tidak, Bang? dimarah sama Ada ini. tidak, Bang? Begini, nanti dimarah sama Gus Munawid. Kenapa kamu yang jelek-jelekin agama yang dulu? Nggak boleh. Kita kan nggak boleh menjelekkan yang dulu. Yang dulu bagaimana itu urusan yang dulu lah, masa lalu. Nah, kita yang baru kita belajar ini. Makanya saya belajar ini, saya harus menjawab dengan jujur dan benar. Jadi saudara-saudara saya kadang-kadang tuh berbelit-belit, jawabnya kurang cerdas. Mungkin dia harus murtad dulu, terus mualaf lagi, baru benar itu. Baru cerdas dia.
Nggak ada pertanyaan ya, nggak pertanyaan saya turun ya. Nanti saya mau Bang, boleh ngaji nggak bang? Ngaji dulu lah bang. pertanyaan kamu Satu ini tidak ada surat manfaat, pendek lah. tidak ada tujuan apa maksud kamu bertanya kamu ngerti bahasa Arab? Nanti saya adu bahasa Arab sama kamu, sok-sok banget suruh ngaji suruh itu. Kamu hafal Yasin? Kacau kali di Hafal bang, hafal. coba bacakan Ini lah. nggak ada yang punya ilmu ya Bang King? Bukan nggak punya ilmu mereka ini, saudara saya ini memang nggak pernah baca, nggak pernah ngerti. Jadi kalau menjawab sesuatu itu nggak cerdas gitu loh. Jadi blunder kalau menjawab sesuatu itu. Makanya oten-oten itu akan bertanya terus, membelit terus gitu loh. Kalau sama saya kan kalian udah saya kasih jawaban kan selesai toh, nggak akan pertanyaan lagi toh. Bisa menerima kan jawaban pertanyaan dari saya? Jawaban dari saya? Boleh dengar Bang King ngaji? Aduh, kamu ini. Udah nggak ada pertanyaan lagi ya? Oten tidak ada pertanyaan lagi. Udah saya turun ya. Aduh, kok gitu? Kan Oten, saya cuma menghadapi Oten, kalian sesama saudara. Kenapa kalian mau berhadapan sama saya? Kok gitu? Lucu kamu ini. Kamu sesat Siapa aja yang sendiri yang lucu? bawa orang. Saya abang situ yang lucu. Pak Bilal tadi kemana Pak Bilal?